Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Nabilah Riyadatul Aisy, NIM 240503110028. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kepimpinan. Langsung saja, apa itu kepimpinan? Kepimpinan itu merupakan proses mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kepimpinan itu bukan hanya soal jabatan, tetapi kemampuan menggerakkan seseorang agar mau bekerja sama dengan motivasi dan komitmen. Jadi, kepimpinan itu lebih tepatnya itu dia harus mempunyai tanggung jawab juga, dan seorang pemimpin itu juga harus mempunyai keyakinan. Tapi terkadang kita kalau misalkan ingin mencoba jadi pemimpin, itu juga harus melihat skill kita juga karena mau bagaimanapun kepemimpinan itu harus mempunyai mental yang kuat. Ada yang kedua, yaitu siapa yang melakukan kepimpinan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepimpinan itu dilakukan secara 2 tahap, yaitu ada pemimpin formal sama pemimpin informal. Nah, yang pertama pemimpin formal. Pemimpin formal itu dilakukan oleh direktur, manajer, kepala bagian, ketua tim, kepala sekolah, dan ketua organisasi. Kalau yang kedua, pemimpin informal. Pemimpin informal itu seorang tanpa jabatan resmi, tetapi dia itu dihormati dan dapat mempengaruhi kelompok. Jadi setiap manusia itu bisa menjadi pemimpin ketika ia memandu, memberi contoh yang baik, atau mempengaruhi sekitarnya. Tapi memberi contohnya dan mempengaruhinya itu yang baik juga. Dan yang ketiga, ada bagaimana kepimpinan itu dilakukan. Jadi kepemimpinan dilakukan itu melalui yang pertama ada memberi visi, misi, dan arahan. Yang kedua ada motivasi dan inspirasi. Yang ketiga ada komunikasi efektif. Dan keempat, pengambilan keputusan. Kelima ada memberi teladan, atau nama lainnya itu lead by example. Terus yang keenam ini ada membangun kepercayaan dan kerja tim. Yang ketujuh terakhir ada memberikan solusi dan bimbingan yang baik. Jadi gaya kepimpinan ini juga beragam-ragam. Contohnya itu kayak demokratis, otoriter, transformasional, transaksional, situasional, dan masih banyak yang lain. Dan yang keempat ada kapan kepimpinan itu dilakukan. Jadi ketika kepimpinan dilakukan itu saat pertama ada tujuan yang ingin dicapai bersama. Terus yang kedua ada kebutuhan untuk mengarahkan orang lain. Yang ketiga ada terjadi atau masalah yang butuh keputusan. Yang keempat ketika tim memerlukan motivasi. Dan yang terakhir itu kayak kita sehari-hari itu bukan hanya saat rapat aja, tapi saat kayak bersama-sama, maksudnya kayak atau situasi resmi. Nah, ada yang terakhir ada di mana kepimpinan dilakukan. Jadi kepimpinan dilakukan itu terjadi di organisasi bisnis, contohnya kayak di perusahaan, kantor, terus sekolah atau kampus. Kayak kan pasti ada kayak di sekolah atau kampus itu kayak ada OSIS, terus kalau di kampus pasti ada kayak HMP atau HMPS. Terus ada organisasi sosial, komunitas, dan masyarakat. Terus tim olahraga itu kayak kayak main volley, main sepak bola itu kan pasti ada ketuanya juga. Terus di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir ada proyek atau kegiatan apapun yang melibatkan kelompok. Jadi kepimpinan itu bisa terjadi dimanapun, selama ada orang yang mengarahkan orang lain menuju tujuan. Sekian dari saya. Apabila
apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.